Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang metode sorting. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Immanuel Wisman Pasaribu. Nama saya Siti Nurul. Nama saya Muhammad Irwan Sawir. Nama saya Raditya Thomas Saputra. Nama saya Rizky Faridi. Di sini ada definisi sorting. Sorting merupakan algoritma fundamental yang digunakan untuk menyusun ulang data ascending maupun data descending agar lebih efisien dan data lebih mudah dicari. Di sini ada contohnya sebelum sorting dan sesudah sorting. Sebelum sorting ada di angka 100, 38, 81, 90 dan 50. Nah, setelah sorting ada angka 38, 50, 81, 90 dan 100. Nah, itu angka yang diurutkan dari urutan terkecil sampai yang terbesar. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja bubble sort. Bubble sort bekerja dengan cara membandingkan dua elemen yang bersebelahan dan menukarnya jika urutannya salah. Elemen besar akan menggelembung ke atas, memiliki kelebihan, mudah diimplementasikan karena sederhana, cocok untuk data terurut. Kekurangannya merupakan sorting paling lambat daripada sorting yang lainnya. Kompleksitas waktunya O(n²) dan tidak efisien untuk data besar. Ya, berikut ini adalah simulasi bubble sort yang diurutkan secara ascending. Berikut videonya. Ya, berikut ini adalah simulasi bubble sort yang diurutkan secara ascending. Berikut videonya. Ya, berikut ini adalah simulasi bubble sort yang diurutkan secara ascending. Berikut videonya. Ya, berikut ini adalah simulasi bubble sort yang diurutkan secara ascending. Berikut videonya. Ya, berikut ini adalah simulasi bubble sort yang diurutkan secara ascending. Berikut videonya. Ya, berikut ini adalah simulasi bubble sort yang diurutkan secara ascending. Berikut videonya. Ya, berikut ini adalah simulasi bubble sort yang diurutkan secara ascending. Berikut videonya. Ya, berikut ini adalah simulasi bubble sort yang diurutkan secara ascending. Berikut videonya. Ya, berikut ini adalah simulasi bubble sort yang diurutkan secara ascending. Berikut videonya. Ya, berikut ini adalah simulasi bubble sort yang diurutkan secara ascending. Berikut videonya. Ya, berikut ini adalah simulasi bubble sort yang diurutkan secara ascending. Insertion sort. Jadi, insertion sort mengurutkan data dengan cara menyisipkan elemen baru ke dalam posisi yang tepat pada bagian arah yang sudah terurut. Mirip seperti menyusun kartu remi di tangan. Algoritma ini merupakan algoritma yang sederhana tapi efektif. Dia mempunyai kelebihan efisien untuk data kecil atau hampir terurut, lebih cepat dari bubble sort, sederhana dan stabil atau tidak merusak urutan elemen yang sama. Dan dia mempunyai kelemahan masih lambat untuk data besar, kompleksitas waktu untuk kasus terburuk. Jadi, di sini ada contoh 74051. 7 dan 4 ini disisipkan, dibandingkan, dan 7 dibandingkan dengan 0, 7 dibandingkan dengan 5, 7 dibandingkan dengan 1, dan 7 sudah benar. Lanjut, 4 dibandingkan dengan 0, 4 dibandingkan dengan 5, 5 dibandingkan dengan 1, hingga sampai 5 dan 7 itu berurut. Lanjut ke 4 dan 0, 4 dan 1, 4 sudah benar, dan 0 dan 1-nya itu sudah terurut, hingga terurut semua. Jadi, di sini ada contoh Selection sort. Selection sort bekerja dengan mencari nilai terkecil atau terbesar dari seluruh data, lalu menukarnya dengan elemen pertama. Kemudian, mencari nilai terkecil lagi atau yang terbesar lagi untuk posisi kedua, dan seterusnya. Kelebihannya, pertukaran atau swap lebih sedikit.
atau maksimal N-1 swab. Kekurangannya tetap butuh scanning setiap iterasi dan menghasilkan kompleksitas ON kuadrat. Jadi misalnya kita memiliki data 345162 belum terurut. I-nya ini adalah 3. Lalu 3 digeser ke kanan dan dibandingkan dengan elemen lain untuk mencari nilai yang lebih kecil, atau apakah I ini sudah yang terkecil. Lalu jika iya, dipindahkan ke posisi paling depan. Jadi misalnya kita memiliki data 345162 belum terurut. I-nya ini adalah 3. Lalu 3 digeser ke kanan dan dibandingkan dengan elemen lain untuk mencari nilai yang lebih kecil, atau jadi untuk bubble sort sangat cocok untuk data yang sangat kecil dan hampir terurut. Algoritmanya juga sangat sederhana dan paling mudah dipahami daripada metode sorting yang lainnya. Untuk cara kerjanya dengan menukar elemen yang bersebelahan. Namun, kekurangannya paling lambat karena terlalu banyak loop atau putaran, yang mana melakukan perbandingan elemen secara berulang-ulang. Untuk insert, sangat cocok untuk data yang kecil sampai sedang yang hampir terurut. Insert ini lebih unggul daripada bubble dan selection, namun tidak ideal untuk data besar yang acak. Terakhir, untuk selection, sangat cocok untuk data kecil yang membutuhkan sedikit swab, karena selection itu sendiri melakukan swab paling sedikit, atau N kali. Kekurangannya pada setiap posisi I, sort harus mencari nilai yang paling terkecil dan mengecek semua elemen yang belum terurut, sehingga harus melakukan scanning penuh dan menghasilkan ON kuadrat. Jadi ini adalah bentuk implementasi dari program sorting, khususnya bubble sort, insert sort, dan selection sort. Pertama dari headernya kita memakai IOStream dan vector, yang dimana gunanya ini IOStream untuk input dan output program. Seperti yang kita gunakan di sini ada cout dan cin. Kemudian vector untuk menampilkan data array yang dinamis. Lalu using namespace std agar setiap memulai fungsi kita tidak perlu memakai std lagi. Kemudian selanjutnya ada fungsi tampilkan array. Fungsi tampilkan array ini menerima parameter array bertipe vektor integer yang bersifat konstan. Fungsinya untuk menampilkan isi array pada iterasi tertentu. Jadi penggunaan const di dalam sini itu menandakan bahwa data array tidak akan diubah di dalam fungsi ini. Lanjut di bawahnya, ini adalah fungsi yang mengatur bubble sort. Ini nih adalah headernya. Header bubble sort ini berfungsi untuk menerima parameter array bertipe vektor integer dengan reference. Jadi artinya perubahan array di dalam fungsi ini akan mempengaruhi nilai array aslinya. Loop untuk bubble sort ini yang pertama adalah